Oh, oke. Baik. Kita nyanyikan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Oke. Sayang, kita mulai ya. Mari kita angkat tangan kanan kita. Kita ucapkan password kita. 2, 3. Darah Yesus bagi bangsa Indonesia. Darah Yesus bagi gereja kami. Darah Yesus bagi keluarga kami. Darah Yesus bagi pribadi kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Amin, 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 amin. Mari kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik untuk masuk acara penjelasan ayat-ayat Alkitab. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita ulang dari awal, semua mulai fokus. Semua mulai fokus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Semuanya bersyukur. Angkat tangan kanan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru tiap hari. Mari imani pujian baru dan tak pernah. Amin. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari nyanyikan pujian ini, pernyataan iman kita di tengah situasi kondisi yang terus menekan. Kita percaya Bapa kita baik. Amin. Yes. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Semua berkata, Bapa, ku berterima kasih berkat
Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Aminkan perkataan ini. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan ucapan iman ini. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Sekali lagi bersama-sama, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami puja, kami muliakan kasih setia-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami benar-benar bersyukur dan bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemeliharaanmu begitu nyata dalam kehidupan kami. Dalam kesesakan, Engkau begitu terbukti menolong kami. Dalam kelimpahan, Engkau begitu setia menjaga kami.
sehingga kami boleh tetap ada di dalam dekapan-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersama dengan orang-orang muda-Mu, anak-anak-Mu, akan men-sharingkan ayat-ayat tuntunan firman-Mu di tahun 2021 ini bagi kami masing-masing. Biarlah hikmat dan pimpinan Roh Kudus membuat kami menemukan isi hati Tuhan dalam ayat-ayat itu, sehingga kami terus terhubung di sepanjang tahun, dan kami tidak salah, tidak tersesat, karena hati kami dan hati Tuhan terhubung melalui ayat firman Tuhan yang kami terima. Terima kasih banyak Bapa, berikan kepada hamba-Mu ini pencerahan, roh hikmat, marifat, agar setiap ayat yang kami akan bahas betul-betul membuat kami mengerti hatinya Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami mulaikan acara ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Semua yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Oke. Prosesnya bagaimana nih, Tan? Dari paling kiri. Oke, dari paling kiri katanya Jonathan. Nah, yang paling kiri di layar kami itu adalah Bonita dan Agus. Ya, Bonita lah, cicinya dulu lah, yang tua dulu lah, mana-mana. Oke. Gini, guys. Ini mute-nya gue buka. Kan Bonita yang lagi mau kita tuju nih. Yang lain di mute aja dulu, jadi biar bisa fokus ke dua arah doang. Thank you. Siap. Oke, Bon. Set deh, perut apa gede banget. Aku di Wahyu 22 ayat 12 sampai 13, Om. Wahyu 22 Ayat 12 sampai 13. Oke. Buka dulu ayatnya, bacain dong. Oke. Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wow, keren sekali ayat Anda. Jadi ayatnya begini loh, Bon. Intinya ya, apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan itu harus dipertahankan Siap, Om. sampai akhir. Sampai dapat gaji, sampai dapat upah. Jangan berhenti tengah bulan. Gitu ceritanya. Oke? Oke, Om. Oke, Bon. Intinya begini. Intinya kamu harus mampu mempertahankan apa yang sudah kamu ukir dalam perjalanan rohani kamu. Walau apapun yang terjadi dan yang sedang kamu hadapi, jangan sampai kendor, karena sedang dihitung sama Tuhan. Karena ini bicara upah. Ini bicara upah. Oke? Everything loh ya. Kamu akan menghadapi banyak hal yang membuat kamu bisa berkeputusan, udahlah hands up aja. Jangan mau. Jangan mau. Gitu loh. Masih banyak hal baik yang menurut Tuhan ada dalam hidup kamu, dan itu harus dipertahankan. Tidak semua orang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Asik. Begitu, Bon ya. Jadi kamu sedang diincar Tuhan nih. Kamu sedang diincar untuk jadi pribadi yang bisa mempertahankan apa yang sudah kamu buat selama ini. Keren. Berarti hitungannya masih jalan nih. Pikir bisa bawa ke sini nggak? Selamat berjuang sampai di garis akhir. Tuhan Yesus memberkati Bonita. Amin. Oke. Mantap. Amin. Agus. Saya di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, Om. 1 Yohanes 2. Gus, kurang kenceng, Gus. 1 Ya. Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Siap. Bunyinya ya, janganlah kamu mengasihi dunia. mengasihi dunia dan apa yang ada padanya. Ya terus.
Halo. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terus. Dan dunia ini sedang lenyap Dengan keinginannya. dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ini ayat ya, Gus ya. Ini ayat Gus ya. Punya pengertian begini. Kamu dapetin dunia, belum tentu kamu bisa dapet Tuhan. Tapi Amen. kamu dapetin Tuhan, udah pasti kamu dapetin yang ada di dunia ini. Kamu mesti pilih. Nasihat ini bilang, lebih bagus kamu dapetin Tuhan sehingga dapat dunia daripada kamu dapetin dunia. Suaranya nggak kedengeran, Om. Hah? Suaranya nggak kedengeran. Gak kedengeran. Sebentar, mic-nya salah setel. Udah belum? Kecil banget suaranya, Om. Iya. Sebentar ya. Ini teknisinya lagi memperbaiki. Udah. Udah, Bon? Udah belum? Belum, Om. Hah? Yang lain udah dengar belum? Suara Om Yosep jauh. Suaranya jauh. Oke, ini kali ini. Nggak kedengeran. Pegangnya gini. Iya. Mic-nya Tatan iya. Yang gede. Mana sini? Mic-nya Tatan kencang. Yang ini nih, yang gede ini. Oke, Nah, baru. udah. Yes. Siap. Jadi ayatnya Agus itu 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Intinya begini. Kalau Agus dapetin dunia, berusaha mendapatkan yang ada di dunia, dia bisa kehilangan Tuhan. Tapi kalau dia berusaha mendapatkan Tuhan, kemungkinan besar dia bisa mendapatkan yang ada di dunia ini. Jadi jangan salah fokus, jangan salah kejar. Jangan pakai pikiran yang terbalik. Pakai pikiran SCTV. Satu untuk semua. Wede, asik. Gitu, Gus. Oke. Ya, siap, Om. Tahun ini Agus namanya ditambah Agus SCTV. Biar ingat. Ya. Jadi beda sama Agus yang di panti asuhan. Dia Agus Sangkakala. Kamu Agus SCTV. Satu untuk semua. Amin. Ya, makasih, Om. Oke, Gus, itu dulu ya, Gus. Ya, Om. Tinggal dijalanin tuh, Gus. Siap. Dapetin Tuhan, dapetin semua, belum tentu dapet Tuhan. Oke, geser ya. Sekarang geser ke Lanjut ke Lukas sama Yohana nih. Lukas sama Yohana. Ya. Yohana dulu, cicinya dapat Bon, boleh di-mute, Bon. Ya, Yohana, kamu ayatnya apa? saya di Keluaran 15 ayat 26, Om. Apa? Di Keluaran 15 ayat 26. Apaan tuh? Ya, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dia melakukan apa yang benar di matanya, dia memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir. Sebab aku, Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Kamu lagi sakit gigi ya? Kamu lagi sakit gigi ya? Enggak. Oke, Yohana, ayat kamu ini Oke, intinya begini. Ayat kamu
ini Ya. intinya begini. Tuhan ajak kamu tahun ini serius. Kalau kamu mau lebih serius, Tuhan akan lebih serius. Tuhan akan lebih serius. Itu inti ayatnya. Itu inti ayatnya. Jadi Om Yosef cuma bilang. Ya, Om. Jadi Om Yosef cuma bilang, jangan salah pilih. Jangan salah. Oke, oke. Ya, Om. Siap. Siap. Ya. Kasih, Om. Lukas. Lukas. Ya, Pastor. Ya, ayatnya apa? Saya dapat di Mazmur 103 ayat Ya, 17. ayatnya apa? Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Hanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan citanya. Wow, itu sama persis seperti kakak kamu. Itu sama persis seperti kakak kamu. Tahun ini Tuhan ajak kamu. Ya, Pastor. Ya, Mas. Tahun ini kamu Tuhan serius ajak kamu. Kalau kamu serius, Tuhan serius. Amin. Gitu ya, gitu ya. Ya, Om. Pastor. Oh, ini tawaran yang langka, tahu nggak? Kalau kamu serius, perkara besar bisa Tuhan buat. Kalau kamu serius, perkara besar bisa Tuhan buat. Amin. Amin. Oke, siap. Amin. Bergeser lagi, Randy dan Tasya. Siap. Bergeser lagi. Ayatnya di Randy. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Apa? Apa, Ren? Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Oh, Mazmur 37 ayat 23 24. Ya, Om. Ya, Tuhan, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopangnya. Tuhan tawarin asuransi nih, Ren. Iya, Om. Bayar preminya. Iya, Om. Kamu kalau mau di cover bayar premi. Siap, Om. Wah, keren loh. Kemungkinan ada orang yang pengen jatuhin kamu tuh. Tapi Tuhan bilang, nggak bakalan tergeletak kamu. Amin. Karena Tuhan akan topang kamu. Amin, amin. Wah, keren, Ren. Pokoknya Amin, kamu Om. jangan telat bayar premi loh. Iya, Om. Premi di sini bukan uang loh ya, tapi Iya, Om. keberkenanan gitu loh. Siap, Om. Ya, siap. Bayar preminya, Ren. Tuhan tolong nih. Baik, Om. Amin, Mantap. amin. Tasya? Aku di Yeremia 9 ayat 23 dan 20. Yeremia 9. Yeremia 9 ayat. Ayat 23 sampai 24. Ya, Beginilah firman Tuhan. 23 sampai 24. ya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Ya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Wow, keren banget. Tasya, Ya, Om. keren. Kerennya begini. Tuhan minta kamu kejar pengenalan lebih dari yang lain. Ya, Om. Artinya begini, Ren. Artinya begini, Tasya. Pencapaian tertinggi dari seorang anak manusia itu adalah kalau dia bisa lebih mengenal Tuhan
daripada yang lain. Ya. Oke. Ya. Kamu boleh berbangga. Kamu boleh bangga kalau kamu lebih mengenal Tuhan kamu. Jadi intinya begini. Ya. Tahun ini kamu harus lebih banyak belajar tentang Tuhan. Bukan tentang bagaimana caranya bisa menjadi hebat. Sebab ketika kamu kenal Tuhan, maka kamu akan menjadi orang hebat. Amin. Ya, itu pesannya tahun ini. Makanya fokus lebih mengenal pribadi Tuhan. Kamu akan dibuat jadi orang hebat. Amin. Ya, oke. Oke, Randy. Oke, Om. Randy Premi, jangan lupa. Siap, Om. Siap fokus mengenal lebih dari yang lain. Amin. Siap, Om. Kita Amin. geser lagi. Siapa tuh? Ini di selanjutnya ada Esther, ada Yosep. Belakangnya Yosep siapa, Sep? Kasih sama Anita. Oh, Oke. dari Esther berarti. Ya, dari Esther. Esther, Ya, ayat kamu di aku mana? ayat aku di Mazmur 10 Mazmur ayat berapa? 8 sampai 9. Mazmur berapa? 20 Mazmur 20 ayat 8 ayat 8 sampai 9 ya. ya. Orang ini memegahkan kereta dan itu memegahkan kuda. Ya. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Oke. Ya, Siap. Om. Ini intinya gini loh, Esther. Kamu harus belajar mengandalkan Tuhan daripada fasilitas-fasilitas hebat yang ada di sekitar kamu. Amin. Amin, Ter. Oh, Esther sinyalnya agak keganggu kayaknya ya. Apa di sini ya? Ya, Ter. Esther, bagus. udah dengar belum? Sudah. Udah. Jadi inti ayat kamu itu adalah kamu harus belajar mengandalkan Tuhan daripada fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar hidup kamu saat ini. Ya. Ya, Ter. Ya, Om, boleh diulang. Koneksinya putus-putus. Oke, diulangi lagi ya. Inti dari ayat kamu itu, Tuhan minta tahun ini kamu lebih mengandalkan Tuhan daripada semua fasilitas atau pribadi yang ada di sekitar kamu hari-hari ini. Itu bicara raja yang tidak terkalahkan di dalam ayat itu. Ya, Om. Oke? Oke. Halo? Oke, Om. Siap? Siap. Kamu denger gak? Dengar. Iya. Kamu mesti belajar mengandalkan Tuhan, walaupun secara fasilitas ada banyak hal yang bisa kamu andalkan juga. Karena ternyata itu menurut ayat kamu tidak fana. Jangan terkecoh ya, Esther. Siap, Om. Siap, Tuhan berkati.
Joseph. Ya. Sep. Saya ada di Mazmur 97 ayat 10 dan 11. Mazmur 97 ayat 10 dan 11. Ayatnya, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang Tuhan sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Wede, keren ayat kamu nih. Mantap. Intinya begini ya, Sep. Ya. Kalau kamu bisa jaga hidup kamu tetap dalam tanda kutip kudus, tidak jahat. Oke? Siap. Tahun ini tahun sukacita kamu. Amin. Puji Tahun Tuhan. kemenangan kamu nih. Amin. Tahun penantian kamu digenapi oleh Tuhan. Amin. Jadi kamu mesti jaga tuh ya. Siap. Jaga supaya Tuhan terbit atas kamu. Wah, keren nih. Keren. Kamu pertahankan ya. Tuhan berkati, Yosep. Berkati Om. Iya. Mantap, Yosep. Terus siapa tuh? Kasih. Kasih di Mazmur Hah? ayat 3, Mazmur berapa? 103 Mazmur 103 ayat 13. ayat 13. Woi. Sayang, ya Tuhan sayang kepada orang-orang yang akan Ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi orang yang takut akan Dia. Kasih. Tahun ini Tuhan sebagai Bapa akan lebih menyatakan diri buat kamu. Amin, Om. Amin. Amin. Makanya jadi anak yang bisa disayang ya. Ya, Om. Sesuai namanya, kasih. Ya, jadi anak yang bisa disayang. Itu pesan Tuhan. Kamu pasti kenyang deh tahun ini. Oh, sayang Koko, sayang Cici. Ya, sayang Koko, sayang Cici. Oke, kasih ya. Ayat kamu bagus. Tapi kamu tetap mesti jaga kelakuan. Iya. Oke, Tuhan berkati. Kasih Ita. Ada Ita kan di situ kan? Iya. Iya Ita, kamu ayatnya apa sayang? Belum ngambil ayat. Ya. Ya udah, kamu berdoa ya. Nanti Koko Tatan wakilin. Gini aja gini. Iyalah. Yang belum ambil ayat nih ya, kalau di sejauh yang ada di monitor berarti ada Ita, Didi. Udah ya? 2 aja. Siap. 2. Ya udah berarti nanti pas Ya. di akhir aja sama. Iya, nanti diwakili ya Ita ya. Iya. Nanti Ntar dikirim ke rumah pakai Gojek. Oke, bergeser. Oke, lanjut Mika. Mika. Ya, Pastor. Iya. Kamu apa? Aku ada di Amsal 16 ayat yang ke-32. Apa tuh? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Ya, makanya jangan emosi. Ya, Om. Tahun ini kamu dites lo kesabarannya lo. Halo Mika, Ya, Om. kamu mesti belajar tarik napas panjang ya. Udah, Om, setiap hari. Udah setiap hari. Belum. Kenapa dapat ayat ini lagi?
Nggak tahu. Karena Tuhan mau jadikan kamu orang besar. Amin. Kan seorang orang yang sabar itu lebih dari pahlawan. Kalau pahlawan itu orang besar, orang yang sabar jauh lebih besar. Tuhan lagi mau bawa kamu ke posisi yang lebih besar. Amin. Nah, cuma mesti sabar gitu. Kamu tulis di balik pintu kamar kamu, sabar. Tanda serunya 3 ya. Om. Siap. Oke. Next. Oke. Didi. Thank you, Om. Kamu sudah pakai Om. Oke, Di. Oh, Didi belum juga ya? Belum, Om. Ya, geser ke Risa. Risa. Mute dong. Ya Om udah Udah, ya udah. Ayo, ayat kamu apa? di Hagai 1 ayat 5, 6, 7, 8. Astaga. Berbunyi, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan. Astaga, Risa. Ya Om. Ayat ini adalah ayat teguran buat orang Israel yang kurang memperhatikan hidup rohaninya. Gak usah ketawa. Iya. Kalau orang kurang memperhatikan kehidupan rohaninya, maka berkatnya bocor terus. Bocor. Bukan cuma bocor, somplak. Nah, kamu Tuhan tantang nih tahun ini. Kalau kamu mau kembali lebih fokus membangun hidup rohani, maka berkatnya akan berlimpah-limpah. Gak mungkin bocor. Kamu pasti punya investasi. Amin. Ya, jangan-jangan kamu dapat aset lagi dari kantor kamu. Amin Om, amin. Ya, makanya bangun kehidupan rohaninya. Itu pesannya ya. Ya Om, siap Om. Siap. Ya, Om. Uti. Oke, Uti. Om. Ya Om. Apa ayat kamu? Ayat di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kamu sama kakak kamu sama aja pesennya. Oke. Ya Om. Iya. Kamu banyak baca firman Tuhan biar nggak lupa. Ya Om. Ya. Tuhan tantang tuh. Kalau kamu berani hidup menjalani firman, maka doa kamu apa aja mau dijawab. Keren. Ya Uti ya. Ya Om. Oke, Tuhan berkati. Ya Om. Om. Yes. Hah? Aku boleh titip satu ayat gak buat Destia? Destia. Boleh. Nanti Koko Tatan yang wakilin ya. Oke. Thank Ya. you Om. Sama-sama. Geser lagi. Raja. Monang. Weh, Shalom Om. Wede, Monang. Ya, Om. Anak Lampung nih. Kalau ayat saya Om, ada di Amsal 19 ayat 23. Isinya Amsal 19 ayat 23. Isinya Amsal 19. Ya Om. Oke, apa isinya? Takut akan Allah mendatangkan hidup.
maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Wow. Takut akan Allah tuh artinya menghormati Tuhan. Kalau kamu menghormati Tuhan dengan segala agendanya, maka kamu tahun ini akan dipuaskan. Amin. Takut akan Tuhan tuh sama dengan menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu sama dengan menghormati jam-jam ibadah, menghormati semua urusan yang berkaitan Tuhan deh. Raja. Kalau kamu berani terapkan itu, tahun ini kamu akan dipuaskan. Itu ayatnya tuh. Oke? Oke, Om. Oke, siap. Woi, kamu ditantang, Raja. Kamu ditantang. Kamu hormati dia, dia hormati kamu. Keren kan? Keren, Om. Asik. Tuhan berkati. Raja. Oke, Om. Geser lagi. Lah, Bonita lagi dia pindah tempat. Enggak. Si kali dia sekarang. Bonita kenapa pindah tempat? Geser lagi ke atas. Itu tadi mungkin sinyalnya kali masuk. Oke, Lydia. Lydia. Oke, shalom. Ayat saya di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Bunyinya adalah Udah. Bentar. Udah Lydia, Om Yosef tahu. Oke. Iya. Siap. Kalau kamu sayang Tuhan, Yes. kamu taat. Iya. Waduh, kayaknya kamu disorot dari sorga nih. Halo. Iya. Oke. Sorga sampai ngomong begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kan berarti taat kan? Kalau kamu sayang, ya kamu harus taat. Kalau kamu taat, Tuhan akan kirim penolong buat hidup kamu tahun ini. Nah, kata penolong itu, Lydia, mana dia tuh? Amen. Kata penolong itu satu, bicara tentang Roh Kudus. Amen. Ya kan? Tapi Alkitab juga bilang, penolong itu juga bicara soal pendamping. Amin. Amin. Tenang kali dia, kita sama kok. Jangan merit buru-buru ya, Lid. Lagi wabah. Oh, oke, Om. Justru pas wabah gini dong merit dong. Jadi murah. Irit. Persoalannya preminya bayar. Amin. Taat sama Randy tuh. Mantap tuh. Mantap. Oke. Oke, Om. Thank you Lydia, ya, Om. kamu ditantang Tuhan juga. Ini ayatnya ayat tantangan-tantangan Tuhan semua ya, dari sorga ya. Semuanya pada ditantang nih. Iya, berat, Om. Bukan berat. Kamu tantangannya berat, tapi kalau dapat berkatnya kamu bilang nggak berat lagi nanti. Iya, amin. Oke, itu dulu ya, Lid. Oke, Om. Thank you, Om. God bless. Thank Oke, you, Lydia. bergeser lagi. Lanjut, sekarang Tika. Tika. Bonita pindah lagi. Shalom Om. Iya, Tika, ayat kamu mana? Semuanya. Bentar Om. Ayatku di dalam Yakobus 4 ayat 7 sampai 10 Om. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10, banyak amat. Dikasihnya begitu Om. Tika itu biasanya. Oh, enggak, bener enggak. Tika, Emang panjang Om. Ambil ulang, Tik, ambil ulang. Ya. Om Yosef langsung to the point Jangan, aja ya. Iya betul Om. Om Yosef langsung to the point aja nih, lihat baca ayat ini nih ya. Iya boleh Om. Oke. Jadi begini, Ya, Om, Tika. boleh, Om. Jadi begini, tahun ini kemungkinan besar Tuhan akan angkat kamu tinggi.
Oke. Tahun ini akan banyak hal besar kamu alami. Amin. Ada tapi. Hai. Tika. Ya Om, amin. To the point Ya, ya. Jadi tahun ini kamu akan mengalami banyak perkara besar. Amin. Tapi ya, ayat 10-nya bilang, kamu harus bisa tetap rendah hati. Jadi Yakobus 4 ayat 7 sampai 10, kuncinya tuh di ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Ia akan meninggikan kamu. Amin. Jadi jangan sampai terkontaminasi dengan sukses-sukses yang akan datang dalam hidup kamu tahun ini. Karena biasanya kalau terkontaminasi sukses, orang jadi sombong. Sombong. Ya Om. Sombong. Sombong. Ya Om. Nggak boleh. Banyak Kalau Om. kamu sombong, selesai urusannya nih. Oke ya? Ya, Oke, Om. Tik. Ya Om. Tuhan berkati. Terus. Makasih Om. Terima Rambutnya kasih. dikeringin, Tik. Sampingnya ada Hah? Ya, lanjut makasih ke ya, Indah. Kok Indah? Oh iya Indah. Biasa ini 3 sekawan nih pasti nih. Oke Indah. Iya tadi punya aku nge-lag tadi. Mau masuk. Ya, Indah, ya. Oke Dah, ayat kamu apa Dah? Matius 11 ayat 28 sampai 30 Om. Astaga Indah. Kamu jangan pikul beban kamu sendiri dong. Kayaknya begini nih Dah ya. Kayaknya begini nih ya. Mana Om? Karena keseringan kamu jadi pemain musik. Jadi kamu kurang menikmati ibadah. Alhasil kamu sering mengandalkan kekuatan kamu sendiri nih. Ya? Dah. Ya Om. Belajar Ya, Om. mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Jangan bersungut-sungut, jadi cide. Cici gede. Biasanya cide tuh suka Amin, Om. disuruh ngalah mulu ya. Sedikit Om. Iya. Makanya kamu rada kurusan ya. Bohong Om. Gemukan Om. Bohong Om. Gak setuju Om. Oke, siap. Indah, kamu disuruh belajar Ya. mengandalkan Tuhan. Ya Om. Tuhan undang kamu kalau lelah, jangan dipikul sendiri. Gitu. Tahun ini Ya, Om. banyak masalah nih kayaknya nih kamu nih. Tapi belajar berserah sama Tuhan. Amin. Jangan jauh-jauh ya. Ya Om. Oke, siap. Kasih Om. Oke. Lanjut ke Kesia sekarang. Kesia. Mana Kes? Masuk banget loh. Kes. Suara kamu. Oh ya. Oke, Kesia. Ya. Ayatnya di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Oke. Siap. Oke, Percaya. siap. Ya. Intinya apa, Kes? Intinya Intinya begini, Kes ya. nggak tahu. Om Yosef udah baca nih ayatnya nih ya. Ya Om. Ayat kamu ini intinya adalah jangan pernah memegahkan diri seperti kamu layaknya seorang yang hebat. Karena hidup ini adalah anugerah. Benar, Semua pencapaian kamu tuh adalah anugerah. Udah ya?
Iya, Om. Mantap. Maka jangan memegahkan diri, kata ayat Alkitab nih. Iya, Om. Jadi Tuhan ingetin kamu nih. Maybe begini ceritanya nih, Kes. Iya, Tahun Om. ini kamu akan mengalami banyak hal-hal besar. Amin. Tapi peringatannya sekarang adalah jangan ngaku-ngaku itu hebatnya kamu. Iya, Om. Nah, kamu mesti jaga tuh itu. Karena kalau kamu nggak jaga, kamu akan terjebak pada kesombongan, Iya, Om. memegahkan diri. Nah, sama si Tika tuh kamu sama nih napasnya nih. Ayatnya. Iya, Om. Pokoknya tahun Siap, Om. ini Tika sama Kesia dilarang sombong. Amin. Ya. Itu. Oke, gitu dulu deh, Kes. Tuhan berkati ya. Makasih, Om. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Om. Tuhan Lanjut memberkati. lagi. Oke, lanjut sekarang Grace. Grace. Panghegar. Grace Panghegar. Oke. Grace. Wih deh. Oh, ada Li juga tuh. Oh, sekalian aja deh sama kokonya nih. Oke, Grace. Ayat aku dari Yesaya 54 ayat 17. Hah? Yesaya 54 ayat 17. Wih, gile. Hebat banget ayat kamu, Grace. Iya. Jangan sombong. Iya. Jangan sombong. Ayat kamu hebat banget. Nggak ada yang bisa menjatuhkan kamu, nggak ada yang bisa menghalangi kamu, nggak ada yang bisa menggagalkan kamu tahun ini. Amin. Amin. Itu adalah bagian untuk hamba-hamba Tuhan. Bukan bos-bos Tuhan. Jadi, konsekuensinya apa? Kamu harus tetap ingat bahwa kamu adalah hamba Tuhan. Amin. Amin. Nasihatnya sekarang sama nih, sama Kesia sama Tika. Tahun ini dilarang sombong. Oke, Grace. Oke. Kamu langgar, habis kamu. Tapi kamu nggak langgar. Tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Keren banget ya ayat. Luar biasa, Grace. Tambah kinclong. Ya. Geser ke Koko, Grace. Geser ke Koko tuh. Kokoli. Koli. Shalom. Shalom. Ayat aku di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Ya, luar biasa. Ini ayat Li. Ini ayat adalah perintah untuk kamu terus bertumbuh dalam kerohanian. Sebab kalau kamu tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tidak tambah hari tambah dekat, katanya kamu akan menjadi pribadi yang buta dan picik, yang lupa kalau hidup kamu itu hasil penebusan di kayu salib. Ya. Jangan pernah puas diri, terus bergerak dalam Tuhan. Amin. Amin, Om. Jangan pernah puas diri, terus bertumbuh dalam Tuhan. Artinya bertumbuh dalam Tuhan, status kamu makin lama makin dekat. Amin. Amin, Om.
Dari pemuda biasa jadi pelayan Tuhan. Dari pelayan Tuhan jadi hamba Tuhan. Dari hamba Tuhan jadi murid Tuhan. Dari murid Tuhan jadi sahabat Tuhan. Dari sahabat Tuhan jadi mempelainya Tuhan. Keren. Masih panjang, Li. Iya. Makanya jangan direm. Dan jangan mau direm oleh apapun. Ya, Om. Ya. Oke, Li. Tuhan berkati. Niko, Pastor. Lanjut tuh ke Niko. Oke, Niko. Ayat aku ada di Mazmur 73 ayat 23 sampai 24. Mazmur 73 ayat 23 sampai 24. Mazmur 73 23-24. Ayat 23 sampai 24. Wede. Keren. Kayaknya kegiatan kamu waktu di Filipina di hotel sendirian itu tuh, Nick. Ulang. Ya, Niko. Pastor. Kayaknya kegiatan kamu waktu di Filipina, waktu di hotel itu, sampai Tuhan lawat kamu. Halo? Ya. Lanjutkan. Ya, Pastor. Kamu baca 24-nya deh. 24-nya, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Woi, keren kan? Keren kan? Keren. Nah, itu yang kamu mesti pegang. Tuhan janji mau angkat kamu, tapi kamu harus pegang nasihatnya dia. Bagaimana caranya? Yaitu kegiatan waktu kamu di hotel, waktu sendiri di Filipina tuh lanjut. Karena dari situ komunikasi berjalan. Ya. Oke. Niko, Tuhan berkati. Selamat diangkat. Terus bergeser. Oke, lanjut sekarang ke Ayu. Ayu. Miss Ayu. Yuk. Hai, Shalom Om. Ya. Oke, ayat aku ada di Yudas 1 ayat 20 sampai 24. Yudas. Iya, Yudas. Yudas 1 Kan ayat. Iya, Om, bener. 20 sampai 21. 20. Iya. Wede, keren sekali. Oke. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Amin. Ayo. Ya, Om. Om Yosef mau tanya sama kamu ya. Kapan terakhir kamu berdoa dalam bahasa roh? Pas. Nah, itu lagi. 2 minggu lalu kali ya. Hah? Jangan kali. Bulan ini kok, Om. Hah? Bulan ini kok, Om. Bener nggak? Tebakan Om Yosef, kamu udah mulai jarang. Iya, Om. Ah, itu dia tuh teguran Tuhan buat kamu tuh. Kamu harus on fire lagi, yuk. Iya, Om. Amin. Karena itu hanya akan terjadi kalau kamu bangun iman kamu dengan tulus. Amin, yuk. Amin, Om. Oke. Tetap on fire. Siap. Salam on fire, yuk. Kamu mesti fokus lagi loh, nggak gampang nih. Iya, Om, doain aja, Om. Tuhan berkati. Amin. Thank you, Om. Oke, geser. Nael sekarang, Nael. Oh, Nael tadi nggak sekalian. Beda. Woi, di. Iya, ada Yohan juga. Oke.
Oke, Pastor, kalau aku ayatnya dari Yakobus 1 ayat 2, 3 sama 4. Wah, dahsyat. Udah. Berbahagialah kamu kalau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan ya, Nail ya. Iya, benar, Pastor. Oke, begini Nail. Kabar baiknya, mata Tuhan sedang tertuju kepada kamu. Amin. 2. Maksudnya tertuju itu kamu sedang diproses tahun ini untuk jadi lebih hebat. Oke. Nah, buruknya? Maka nasihatnya tuh di situ. Jangan proses hidup yang kamu akan lewati itu menjadi sesuatu yang berat. Justru jadikan itu sebagai satu kesadaran bahwa Tuhan sedang proses kamu. Berbahagialah kamu, Tuhan sedang proses. Artinya, waktunya Tuhan buat kamu. Keren. Cuma siap-siap ya, digodok ya. Mantap. Oke, Pastor, siap. Tuhan akan proses kamu. Karena Tuhan proses kamu, mesti kamu bersyukur. Jangan salah menilai. Amin. Oke, turun 3-4 kilo mah biasalah. Amin. Thank you, Pastor. Ya, nggak apa-apa deh. Iya. Siap. Thank you, Pastor. Mantap. Lanjut, Bang Jo. Yohan. Oh, kalau saya di Mazmur 33 ayat 18 sampai 19, Pastor. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 ya. Waduh, Tuhan Yesus baik, Yohan. Udahlah, Han. Kamu nggak usah neko-neko dah. Udah kamu jalanin hidup rohani kamu persis seperti yang lalu-lalu. Tambah lagi, dosisnya sedikit. Banyak hal yang akan mengancam kamu tahun ini, bahkan kelaparan. Kelaparan itu gambaran dari kekurangan, kehilangan, banyak hal. Tapi itu nggak akan terjadi loh. Selama kamu tetap menghormati Tuhan. Kemungkinan tahun ini memang banyak yang akan mengalami pengalaman-pengalaman begini. Tapi hari ini Tuhan kasih ingat, selama kamu hormat Dia, Dia hormat kamu. Siap, Pastor. Itu dia. Jangan sampai kurang dari itu. Keren. Siap. Wih, ini peringatan loh, Han. Ini peringatan loh, Han. Siap, Pastor. Mantap. Tuhan berkati, Han. Thank you, Pastor. Geser lagi. Oke. Baru masuk nih, Oki nih. Oke. Ya, shalom, Pastor. Iya, mana mukanya? Shalom. Sambil di jalan, Om. Sorry. Oh iya dah. Baru, iya. Ya, Om. Ayat kamu apa? Ayat oke di Yohanes 15 ayat 16, Om. Yohanes 15 ayat 16. Ayat 16, Om. Oke. Udah tahu deh Ki ya. Apa tuh, Om? Hah? Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya. Ki. Iya, Om. Tuhan suruh kamu berbuah. Iya, Om. Tolong tahun ini hasilkan sesuatu yang bisa Tuhan nikmati dari hidup kamu. Ya. Contohnya kayak apa tuh, Om? Contohnya, Tuhan kasih kesehatan sama kamu. Bisa nggak dengan kesehatan yang Dia berikan itu, Dia bisa sering-sering ketemu kamu di gereja? Oh iya, Om. Gitu contohnya. Ya. Oke, siap, Om.
Tuhan kasih kamu berkat. Bisa nggak dia menikmati sesuatu dari berkat yang dia kasih ke kamu? Itu. Oke. Oke, siap Om. Gitu. Tuhan Ya, kasih makasih. fasilitas sama kamu. Bisa nggak dia melihat kamu menjadi berkat buat yang lain? Itu maksudnya ayat 16. Oh, oke Om. Oke ya, kalau kamu bisa wujudkan di tahun ini, semua doa kamu dijawab. Oh, amin. Keren, tau nggak? Iya Om. Jadi terserah kamu mau lewat jalan tol apa mau jalan umum. Jalan tikus. Gitu Ki. Oke ya Ki ya. Oke Ki, Tuhan berkati. Geser lagi dong. Udah habis. Oh, kamu belum, Yosi belum. Anak-anak panti. Yosi. Ayatnya di mana? Oke. Anak-anak panti dulu Enggak, udah itu nungguin, sekalian. Pak. Yosi, ayatnya di mana? Yosi. Yosi masih ke kamar dulu. Iya, sorry Om, keputus tadi Om. Sinyal hilang. Ki, lanjutin, Pastor. Keputus tadi. Oh, jadi Keputus, Om, intinya, Ki, Iya. hidup kamu harus bisa dinikmati banyak orang, dinikmati Tuhan, dinikmati gereja, tuh kasarnya gitu. Oke, siap. Kalau kamu bisa penuhi persyaratan ini, doa kamu banyak yang dijawab tahun ini. Wah, amin. Jadi tergantung kamu mau dijawab apa enggak. Mau dijawab ya jadi berkat. Gitu ya, Ya, Ki. siap, Om. Ya, makasih Om. Oke. Siap, makasih Om. Gitu. Ya, lanjut. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ini dulu kali, Pastor. Ambil buat Didi sama siapa tadi satu lagi yang belum? Kita ya. Ita ya. Ya, Di. Sembayang ya, Di. Didi. Oke Om. Oke, Ita. Doa ya. Tuhan Yesus tolong nih. Dalam nama Tuhan Yesus, Om Yosef ambilin buat Didi sama buat Ita ya. Oke. Ya Om. Udah. Destia Om, tadi katanya mau nitip juga. Hah? Oh ya Destia. Oh ya, Destia ya. Biar mereka yang pilih, Pak. Siapa? Iya, nanti mereka tunjuk. Nih. Kok. Didi. Ya, Om. Udah Om Yosef ambil nih. Oke Om. Ya. Ya. Ayat kamu ada di Yesaya 44 ayat 3. Wah, sama-sama Yesaya. Yesaya 44 ayat 3, Di. Buka, Di. Ya Om. Udah. Yang 3 kan? Ya ampun, Di. Ayat kamu luar biasa, Di. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Waduh, gila banget, Di. Bang Didi udah mau nikah. Di. Tulis ya ayat kamu Yesaya 44 ayat 3. Amin. Di. Oke Om. Yesaya 4. 44 sayang. 44, maaf. Dari tadi diomongin. Yesaya 44 ayat 3. Oke Om, dah. Itu artinya tahun ini tahun kelimpahan, Di. Amin. 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 Siap ekspor kura-kura, Di. Waduh. Pasti kamu diberkati kura-kura gede.
Sikat di. Amin. Amin ya dia. Ya Om. Tuhan berkati. Kalau udah jadi orang yang diberkati jangan sombong. Kirain Pasti kalau Om. Kura-kura. Didengar jawaban kamu didengar sama yang lain nih. Bohong, awas lo. Oke, lanjut Ita. Ita, ayat kamu di 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Ya. Ayat 10 sampai 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah, Kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita. nah itu dia. Ita sibuk cari duit boleh. Ya. Amin. Tapi cari Tuhan juga mesti sama sibuknya. Ya. Amin. Supaya kamu jangan tersandung. Oke? Ya. Oke, Ita. Hati-hati tahun ini. Banyak sandungan. Ya. Ya. Kurang komplit. Oke, gitu dulu ya. Risa. Risa. Mana Risa? Ya Om, Catat nih buat si Destia. aku Om. Ya, buat si Desti. Ya Om, Matius 7. ya Om. Ayat 21 sampai 23. Matius 7. Oke, aku Udah, itu ayat udah terkenal. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin, Res. terakhir banyak orang. Udah, nggak usah dilanjutin. Amin, Om. Itu ayat keras Ya, Om. banget. Iya Om, boleh jelasin Om, soalnya mau direkam buat kirim ke Desti ya. Bilang Destia, cari kehendak Tuhan tahun ini. Jangan main tabrak aja. Oke, siap Om. Supaya nggak sia-sia dia. Oke, siap Om. Gitu ya. Ya Om. Oke, siap. Om, Hah, des Om. itu dulu ya. Siapa yang tadi nasihatnya tahun ini dilarang sombong ya? Ada 3 tadi. Udah 4 apa 3 tuh. Tantangan buat kamu tuh hebat-hebat loh tahun ini. Kayaknya seketika dunia sedang menghadapi banyak dilema, anak-anak kita nih, anak-anak Tuhan di sini nih ditantang Tuhan untuk jadi orang-orang besar. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, cuma harganya mesti dibayar. Mana si Randy? Oh iya, Ren. Hadir Om. Premi. Ya Om. Premi Om. Semua nih bayar preminya nih. Nail. Iya Om. Nail, kamu jangan salah nilai. Semua yang terjadi, Iya, Pastor. kamu lagi diproses. Mantap. Siap. Tuhan Siap, berkati. Amin. Iya, siap. Itu dulu ya. Oh iya, Pastor, sorry Pastor. Ah. Tadi ini kan si Icam ikut Pastor. Ah. Cuman sinyalnya hilang-hilangan nih. Dia nitip ayat, boleh nggak Pastor? Oh iya boleh. Di Ah. tolong Apa dijelasin. Si Icam dari Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 3. 33 ya 3.
Iya. Heeh. Coba lihat, Pak. Jadi inti ayat itu ya, Nail ya, kasih tahu Icam ya. Iya, Pastor. Dia mesti banyak belajar sembahyang. Oke. Itu dia. Dia mesti banyak belajar sembahyang. Oke. Ya. Pastor. Nanti Iya, disampaikan. karena kalau dia belajar banyak sembahyang, berarti dia akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Oke. Dengan kemampuan berkomunikasi itu, banyak hal yang akan Tuhan kasih tahu sama dia. Itu. Oke, Pastor. Kasarnya begini. Kalau dia mau banyak memahami hal di dunia ini, dia harus menguasai bahasa dunia. Karena lewat bahasa itu, dia bisa berkomunikasi. Oke. Nah, karena komunikasi, dia banyak tahu hal-hal yang dia dulu nggak tahu, dia bisa tahu. Gitu. Kasih tahu Icam deh, Oke, Pastor. intinya dia mesti banyak belajar sembahyang. Oke, Pastor, disampaikan. Amin. Ya, itu dulu deh. Amin juga, Pastor. Thank you, Terima kasih Pastor. ya. Siap. Ya, terima kasih Ya, juga. Pastor, tadi ada tambahan dari Oki. Oki, mana Oh Ki? ya. Ya, shalom Om. Ya, kenapa Ki? Om, Oki nggak lagi sama si Flo. Dia juga mau nitip ini sih, arti ayatnya dia ini Om. Apaan ayatnya? Di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 Om. Yakobus 4 ayat 13. 17. Oke, Sampai siap. 17, iya. Iya, Ki, bilangin si Flo, Ki. Bilangin dia ya, si Floren ya. Iya, siap. Iya, betul. Dia jangan terlalu pede Oh, tentang masa depannya. Karena masa depannya dia ada di dalam tangan Tuhan. Jadi ibaratnya gini, kalau orang Timur Tengah bilang, sering-sering pakai istilah insya Allah. Gitu Ki. Ki. iya Om. Jadi Suruh Flo, jadi gimana Om maksudnya Om? suruh si Floren sering-sering pakai kalimat insya Yesus. Yang artinya kalau Tuhan kehendaki pasti bisa ini, bisa itu. Nah, itu rem buat dia tuh tahun ini. Jangan main asal ngucap ya. Iya. Pokoknya dia mesti selalu ngomong insya Yesus. Oke Om. Kalau memang Tuhan kehendaki, jadi. Kalau memang Tuhan nggak kehendaki, ya nggak jadi, gitu. Jadi, kuncinya di kata insya Yesus. Itu Yakobus 4, 13, 17 itu. Gitu, ya. Oke, Sebetulnya Om, siap. sih, kalau mau ditarik garis lurus, nasihatnya sama. Tahun ini tidak boleh sombong. Itu dia. Oke, Ki, Tuhan berkati. Oke, makasih Om. Tuhan berkati Om. Siap. Udah ya, saudara ya. Kayaknya Udah selesai nih. semuanya kejawab. Oh ya, Pastor, buat terakhir nih, mungkin biar kasih kita tuh arahan bahwa ayat tahunan itu bukan ramalan. Iya. Jadi kayak bukan narik lotre gitu. Iya. Mungkin apa ya? Logika berpikirnya tuh gimana, Pastor? Kalau Gini. tentang ayat tahunan. Gini, anak mudaku sayang. Ayat tahunan yang kamu terima itu tidak bedanya seperti sebuah ucapan Tuhan untuk kamu. Nah, sebuah ucapan itu mengandung kuasa. Sama seperti kutuk dan berkat. Ketika seseorang mengucapkan kutuk,
setan tunggangin. Ketika seseorang mengucapkan berkat, Tuhan tunggangin. Amin. Nah, ketika kamu terima firman Tuhan, Tuhan yang tunggangin. Itu dia. Maka tahun ini jadilah hal yang kamu terima itu berlaku dalam hidup kamu, mewarnai hidup kamu semuanya. Gitu. Amin. 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 Oke. Oke, kalau semuanya udah Nangkap gak tadi? Oh ya. Kalau nangkap, tangannya diangkat dong, didada-dadain dong. Jadi firman Tuhan yang kamu terima itu bukan ramalan, tapi pijakan yang kamu terima untuk Tuhan lebih jelas bekerja. Karena kan konteksnya masing-masing, makanya kan tidak sama semuanya. Tapi firman itu menjadi pintu masuk Tuhan dalam kehidupan kamu. Sama seperti seseorang menerima ucapan berkat atau menerima ucapan kutuk. Itu. Amin ya. Amin. Oke, Tuhan tolong. Oke, nanti anak panti ada sesi khusus aja kali ya, soalnya ini udah jam 9 malam. Kita dari jam 7 udah 2 jam udah cukup harusnya. Pasti ada yang puas. Ya semoga semuanya puas sih sama penjelasan dari pastor buat ayat tahunannya masing-masing. Ingat jangan dijadiin ramalan. Bukan. Ya, maksudnya bukan ramalan. Pastor salah. tadi saya ngomong, aduh. Oke, siap. Ya sampai tersesatnya ke arah sana gitu. Jangan sampai ayat tahunan dijadiin ramalan yang diambil tahun pertama. Di bulan pertama pun udah lupa kali nanti ayat tahunannya. Ya udah, kalau gitu buat terakhir sebelum kita tutup, semuanya diaktifin dong videonya. Ada gue mau ngambil thumbnail. Gue mau print screen buat dijadiin thumbnail. Nanti mau dipasang di baliho di SCBD. Buka, Ayo, buka semuanya. Pasang muka yang paling cakep ya. Lydia. Nael yang pimpin kali ya, El. Kasih aba-aba. Oke, ayo. Lydia belum tuh, Lydia. Kesia. Belum semua nih. Kes. Kali dia sama Kesia boleh. Sama Risa nih, Risa. Ayo, kali dia masih di sana. Buka dong. Ketiduran kali itu yuk. Oke deh. Dia nggak ketiduran tadi ke kamar ya, mandi. sorry adiknya. Baik. Kesia mana nih Kesia? Sep. Kes bangun, Kes. Kes bangun. Loh, Kesianya ke Randy. Kes bangun, Kes. Ya udah itunya dihilangin aja akunnya. Balik bentar. Siap. Oh, bentar sinyal gue parah. Langsung lah. Oke, coba ya. Mulai ya. Aja ke situ. Oh ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Nggak berasa dulu. Iyalah. Mantap, oke. Nggak berasa. Udah jadi thumbnailnya. Mau lagi? Boleh. Sekali lagi ya. Happy ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Siap. Thank you. Pastor tutup dalam doa kali ya buat yang terakhir. Ini kenapa sampai masuk ini? Nggak tahu. Siap. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami akhiri acara sharing ayat firman
firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi setiap anak-anak-Mu. Secara ringkas mereka telah mendapatkan sudut pandang dari ayat itu, dan kami bersyukur untuk semua arahan-Mu. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang Kau jadikan tahun tantangan untuk banyak anak-anak-Mu. Manakala mereka menghormati-Mu, serius kepadamu, maka Engkau akan menghormati mereka dan jauh lebih serius. Ketika itu terjadi, perkara-perkara besar akan berlaku dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketakutan intimidasi, firman-Mu selalu datang menguatkan, menghibur kami. Ada pertolongan besar Kau sediakan. Terima kasih banyak Bapa, tutup bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh tetap ada bersama-sama di hadapan hadirat-Mu, dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pengorbanan apapun, dalam keberbuahan, sehingga Engkau dimuliakan dan disenangkan. Berkati mereka, pertemukan kami dalam ibadah besok pagi, sehingga kami boleh terus semakin dekat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you buat semuanya ya. Salam-salam, bye-bye di rumah. Amin. Ya, saya. Bye-bye. Oke, ya, Tuhan berkati ya. Amin, maju terus. Selamat menyongsong tahun baru. Masih kok. Lydia, siap-siap pendampingnya. Semangat kali. Semangat kali dia. Mulai deh. Kita mendoakan ke kali dia. Thank you buat semuanya ya.